Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, yuk kita lanjutkan ya belajar kita, ngaji kita. Nawaitunya yang nawaitu mencari ilmu saja sudah. Kalau istilahnya Ronggo Warsito itu ipil-ipil kaweruh. Ipil-ipil kaweruh itu nyemil pengetahuan. Ini unik ya istilahnya. Nyemil pengetahuan itu daripada cuma nongkrong tidak ada yang dilakukan, apa melakukan yang tidak ada gunanya. Ipil-ipil kaweruh itu bisa mengupgrade diri kita secara tidak langsung. Nah, kita mulai ya, bismillah. Kita mulai tentang status anxiety ini. Kegelisahan, ihwal status sosial. Apa sih yang beliau maksud dengan status anxiety? Jadi status anxiety itu kecemasan kronis dalam diri kita yang muncul dari ketakutan tidak dianggap penting atau tidak dihargai orang secara sosial. Jadi khawatir posisi kita di tengah masyarakat, saya itu dihargai orang apa diremehkan orang sih. Nah ini namanya status anxiety. Jadi kita kan sering merasa gelisah. Aku itu dianggap penting tidak sih sama teman-teman? Kehadiranku itu ditunggu-tunggu tidak sih sama mereka? Dihargai tidak sih sama orang lain saya? Itu ini namanya status anxiety. Jangan-jangan kalau pas saya tidak ada mereka bersyukur. Kalau pas saya datang mereka gelisah misalnya. Nah ini status anxiety namanya. Jadi pandangan sosial terhadap kita yang kita merasa sering diremehkan. Kita merasa saya itu mungkin diremehkan, direndahkan, orang tidak perhatian sama saya. Coba ya teman-teman dicek, pernah ngalami ini tidak? Ciri-cirinya secara umum ya kalau dari buku itu. Yang pertama, orang yang mengalami kecemasan status itu biasanya sibuk dengan komentarnya orang. Khawatir kalau ada yang komen jelek. Nah ini hari ini banyak ya teman-teman yang rajin posting. Kemudian setiap setengah jam sekali ditengok. Ini berapa yang jempoli, berapa yang ini hati-hati kena gejala ini. Begitu ada yang ngeritik satu, kita galonya luar biasa. Jangan-jangan kita kena status anxiety ini. Jadi terobsesi dengan apa kata orang. Jadi kita tidak yakin bahwa yang kita sampaikan, kita lakukan itu pasti baik. Kita nunggu komentarnya orang dulu. Ini kemungkinan kita kena kecemasan status. Yang kedua, malu dengan diri kita, pekerjaan kita, gaya hidup kita. Nah, ini kemungkinan status anxiety. Siapalah saya Pak? Saya tidak ada nilainya Pak. Ini kecemasan status. Yang ketiga, minder di hadapan orang sukses. Kalau diundang reuni, terus reuninya judulnya juga silahkan para alumni yang sukses, mari kita berkumpul. Kamu terus minder, saya tidak sukses ya Pak. Gitu. Ini undangannya kok alumni sukses ya, saya belum merasa sukses ya. Jadi kita minder di hadapan orang-orang yang sukses. Itu kemungkinan jenis status anxiety tadi. Terus selalu merasa belum cukup. Jadi ingin membuktikan diri terus-menerus bahwa saya itu berharga. Kita ketakutan dianggap tidak penting, kita ketakutan dianggap gagal. Kalau ada kegagalan atau hidup yang tidak pas sedikit, kita itu terus ingin menyembunyikannya. Mas, kuliah kemarin IP-nya berapa? Ya cukup lah.
Nggak berani ngomong apa adanya. Jadi pokoknya tentang dirinya itu dia selalu sembunyikan rapat-rapat. Kemungkinan mengalami status anxiety ini. Kecemasan status. Kayak ini mungkin banyak di antara kita yang tidak sadar ada di sini. Dan dampak negatifnya ternyata besar. Dampak negatifnya kalau secara mental ya bisa membuat orang depresi, cemas, merasa rendah, tidak berharga. Sampai titik tertentu kita akan menutup diri dari yang lain. Tidak mau berinteraksi karena malu, merasa kecil. Kemudian secara sosial mungkin muncul iri, muncul dengki, muncul kompetisi-kompetisi tidak sehat, muncul rasa kesepian. Kemudian ini seperti minggu lalu ya, mengejar kekayaan demi gengsi. Jadi tidak demi makna, apa-apa demi gengsi, bukan demi fungsi. Nah, padahal untuk makan saja pontang-panting, tapi ya untuk beli HP harus yang merek terbaru, yang paling tinggi. Kenapa? Gengsi, Pak. Saya mending puasa 1 bulan, Pak, daripada HP saya yang level bawah. Itu pasti karena gengsi, bukan fungsi. Nah, ini kemungkinan ada status anxiety. Kita takut dianggap rendah. Kita takut dianggap, alah kamu level. Nah, ini dampak negatifnya. Kemudian secara spiritual juga membuat hidup kita jadi tidak otentik. Padahal kita tidak mau begitu hakikatnya, tapi kok yo dipameri terus begitu, terus kita pingin juga akhirnya. Hidup kita penuh pencitraan, tidak asli. Nah, mulai ya, nanti kita lihat akarnya, kemudian solusinya gimana. Tapi mungkin banyak di antara kita yang ada di sini. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, menurut Line the Bottom tadi, situasi seperti tadi, faktor paling besar adalah kondisi sosial, kondisi masyarakat. Kata beliau, keinginan untuk mendapatkan status tinggi tidak pernah lebih kuat daripada dalam situasi di mana hidup biasa gagal memenuhi kebutuhan rata-rata untuk mendapatkan martabat dan kenyamanan. Jadi di masyarakat kadang-kadang ada situasi kalau kita biasa-biasa saja dicueki, tidak dilihat. Tapi kalau kita kaya, mobilnya gonta-ganti tiap hari, gayanya mewah, itu terus dimuliakan di tengah masyarakat, dianggap orang penting. Kalau kemana-mana disuruh di depan duduknya. Nah, diposisikan secara terhormat. Nah, akhirnya apa? Yang lain pingin juga begitu. Jadi yang lain, ya saya enak ya kalau terhormat gitu, datang telat saja suruh duduk paling depan. Yang sudah duduk di depan harus dipaksa mundur karena siapa kamu kok duduk di situ, ayo mundur gitu. Di masyarakat kadang-kadang ada situasi seperti itu. Itu yang membuat kita terus tertantang, aku harus begitu. Ternyata harus kaya dulu baru dihormati. Ternyata harus punya jabatan dulu baru dimuliakan. Nah, ini situasi seperti ini. Jadi hidup biasa-biasa saja tidak membuat kita dihargai di tengah masyarakat. Harus hidup yang luar biasa dulu. Nah, ini jadi kondisi masyarakat banyak menyumbangkan tadi kecemasan status tadi. Akhirnya apa? Orang ingin meningkatkan dirinya, individualitasnya muncul, egonya muncul, pikirannya pokoknya aku saja. Nah, baik. Ada kalimat menarik dari bukunya The Bottom.
The more corrupt the community, the stronger the lure to individual achievement. Semakin korup masyarakat, semakin kuat pula daya tarik pencapaian individu. Ya, kita lihat ya, hubungannya apa sih kecemasan status ini dengan struktur masyarakat yang korup. Kata De Botton, ketika masyarakat korup itu tidak adil, tidak transparan, penuh nepotisme, ada ketimpangan, penyalahgunaan kekuasaan. Situasi seperti ini membuat orang tidak percaya dengan sistem kolektif. Tidak percaya dengan kehidupan bersama yang ditata. Akhirnya apa? Dia mengejar target pribadi saja. Jadi korupsi itu kalau mengikuti quotes ini itu menghancurkan harapan kolektif. Kalau masyarakatnya sehat, orang itu bangga jadi bagian dari komunitas. Diajak gotong royong, ayo. Diajak kerja bareng, ayo. Saling mendukung, ayo. Tapi dalam masyarakat yang korup, dia melihat kerjasama, kejujuran, idealisme tidak ada gunanya. Saya nggak dapat apa-apa. Saya sudah capek-capek bantu, malah dia yang korupsi, yang enak hidupnya kaya raya. Ini membuat orang pesimis terus dengan hidup bersama. Akhirnya apa? Daripada begitu, saya tak main sendiri saja. Nah, akhirnya terus jadi perlombaan korupsi kan. Muncul kalimat itu kan sebenarnya kita semua punya watak ke sana, cuma tidak ada kesempatan saja. Kita ingin maju semua gitu. Kita putus asa dengan kehidupan bersama karena situasinya seperti ini. Oke ya, jadi ternyata kecemasan status tadi yang paling kuat mempengaruhi kita kondisi masyarakat. Oke. Baik. Kita sekarang lihat sumber-sumbernya. Ini setiap bagian ini nanti di buku itu satu bab. Cuma ya kita rangkum saja ya. Apa sih yang membuat orang kecemasan status tadi? Yang pertama, lovelessness. Kurang kasih sayang. Jadi kurang cinta. Tidak hanya kita kan sering membahas kurang gizi fisik kita, jasmani kita. Nah, gizi rohani yang namanya cinta kita mungkin juga kekurangan. Istilahnya debatan lovelessness. Jadi rasa sakit dalam jiwa kita ketika kita merasa tidak dicintai, tidak dihargai, tidak dianggap penting oleh masyarakat. Jadi kadang-kadang ada orang begitu semangatnya, begitu serakahnya mengumpulkan harta. Itu kadang-kadang motifnya bukan karena hartanya atau ingin kayanya. Cuma dia butuh dicintai dan dihormati. Sementara menurut dia untuk dicintai dan dihormati itu harus kaya. Di titik itulah dia terus jadi serakah. Jangan lupa, dicintai itu juga bagian dari dorongan jiwa, fitrah kita, tidak hanya mencintai. Kita begitu merasa tidak disukai, tidak dicintai, itu kan gelisah. Kita punya teman misalnya, terus teman ini rasanya mulai tidak senang kita, itu kita kan gelisah. Ketemu saja kita gelisah. Jadi jangan dikira hidup fitrah itu berhubungan dengan cinta, itu tentang mencintai saja. Dicintai juga fitrah. Nah, orang yang merasa tidak dicintai, pantas dia sangat cemas. Nah, makanya tidak serta-merta kalau dengan logikanya debatan itu, kok ada orang ingin dihormati, sombong banget ya. Enggak, memang ingin dicintai, dihormati itu fitrah. Karena disitulah dia merasa diakui kehadirannya. Kan ada orang seperti saya bilang tadi loh, kehadirannya sama sekali tidak diharapkan. Atau kalau datang tidak dipedulikan. Wujuduhu ka'adamihi kalau dalam bahasa Arab. Ada tapi nggak dihitung.
ini kan menyakitkan. Begitu kita datang terus teman-temannya, dia datang, bubar yuk, pulang yuk. Itu nyelekit itu, kamu kurang ajar. Jadi begitu ada dia, kita mending bubar saja. Itu kita sama sekali tidak dihitung. Sudah ngobrol berlima, terus beli makan yuk. Begitu beli makan, kok cuma 4? Kamu tidak usah lah, kamu kan. Itu menyakitkan. Tidak dihitung, tidak diperhatikan, tidak dipedulikan, itu menyakitkan. Lovelessness, kekurangan cinta. Jadi ketika kita punya status yang rendah, kita merasa terlupakan, kita merasa tidak diinginkan, kita merasa harga diri kita jatuh. Ini membuat antara lain status anxiety tadi. Kita terus haus kasih sayang, haus perhatian. Kata De Botton, dicintai berarti merasakan diri kita sebagai objek perhatian. Kehadiran kita diperhatikan, nama kita dicatat, pandangan kita didengarkan, kekurangan kita disikapi dengan lapang dada, kebutuhan kita dipenuhi. Dan dengan perhatian seperti itu kita akan berkembang pesat. Nah, jangan-jangan ini ya, kalau teman-teman, Pak, hidup saya kok tidak berkembang sih Pak ya. Jangan-jangan teman-teman kurang kasih sayang. Jadi masih haus perhatian. Ingin diperhatikan, ingin didengarkan, ingin kekurangan kita diterima, ingin cita-cita kita dibantu mewujudkan. Dan kita tidak mendapat semua itu. Mungkin pulang ke rumah ketemu orang tua juga tidak dibahas itu. Begitu pulang ke rumah, duitnya enggak kok. Gitu. Cuma ditanya uangnya saja. Jadi sama teman juga begitu, kita tidak pernah dihitung. Masing-masing egois. Harusnya manusia ketemu manusia saling menyayangi. Tapi begitu peradaban masyarakat yang korup tadi, yang terjadi ya manusia ketemu manusia saling berkompetisi, saling menaklukkan. Dan itu pahit. Jangan-jangan teman-teman di kampus menganggap teman sekelas ini saingan besok waktu nyari kerja. Jadi bukan sahabat atau teman. Wah, ini teman di kelas saya kok pinter-pinter semua ini. Berat nanti saya nyari kerja ini. Mesti kalah saingan sama mereka. Dari sejak awal kita bikin front sama teman-teman kita sendiri. Akhirnya tadi, hidup rasanya berat. Karena tidak ada dukungan dari sekeliling. Kita merasa sendirian, kesepian. Lovelessness. Yuk. Ini gambaran dari De Botton menarik. Kata beliau, ego atau konsep diri kita itu gambarannya seperti balon yang bocor. Dia selalu membutuhkan helium cinta dari luar agar tetap berkembang, tidak kempes balonnya. Dan dia rentan terhadap tusukan-tusukan kecil pengabaian. Jadi ego kita itu seperti balon, dia perlu dipompa terus, ditegaskan terus bahwa banyak orang perhatian ke kita kok, masih banyak yang menyayangi kita kok, teman-teman juga menghargai kita, kita perlu itu terus. Begitu diabaikan, itu kita rasanya langsung meletus. Begitu ada teman bilang, alah kamu itu apa? Ya itu kita drop itu kan. Mungkin 90% teman kita sayang, tapi ada satu saja yang bilang gitu, kamu itu apa, tidak ada artinya. Itu kan kita kan mesti langsung mengkeret sudah. Kita langsung drop sudah. Yang 90% tidak kita hitung, yang kita hitung satu tadi. Itu yang dia sebut tusukan pengabaian. Mending kamu tidak usah datang aja, bikin ruwet aja. Ya sudah, oh itu sakit, itu sudah digitukan. Ini yang disebut lovelessness. Jadi kurang kasih sayang. Kata De Botton, itulah nestapanya orang dewasa.
Ya, kata dia, only as we mature does affection begin to depend on achievement. Hanya saat kita dewasa, kasih sayang itu mulai banyak syaratnya. Kalau dulu waktu kecil, semua orang senang dengan kita tanpa syarat. Ya kan, teman-teman waktu balita siapa saja nyowel, siapa saja seneng gendong-gendong kita itu. Tidak ada syarat apa-apa. Dan kita tidak perlu membuktikan apa-apa. Jadi anak kecil itu kan tidak perlu acting apa atau melakukan apa biar disayangi oleh orang-orang tua. Dia ngapain saja disayangi oleh orang-orang tua. Tapi begitu kita dewasa, kasih sayang itu bersyarat sudah. Kita baru dipuji kalau mencapai ini, mencapai itu. Kita baru disayangi kalau sukses ini, sukses itu. Prestasi ini, prestasi itu. Ya kan? Apalagi hari ini kita tambah merasa kecil kan, tiap hari di medsos itu isinya orang narsis. Alhamdulillah dapat beasiswa luar negeri itu. Kamu tambah mengkeret, aduh. Saya daftar kampus swasta saja gak lolos itu daftar. Kamu dapat teman kok bisa nyampe ke luar negeri. Kan kamu merasa sudah tidak berharga sama sekali sudah. Kamu merasa kecil itu kayak balon tadi yang ketusuk itu. Dan memang masyarakat kita terus cenderung begitu. Kita baru dipuji kalau sudah berprestasi. Kita baru dihargai kalau mencapai sesuatu. Beda dengan waktu kita masih kecil. Waktu kita kecil kita diterima apa adanya. Sekarang tidak. Jadi only as we mature does affection begin to depend on achievement. Hanya ketika kita dewasa, kasih sayang itu tergantung pada capaian. Baik, kadang-kadang bahkan kepada diri kita sendiri kita juga sekejam itu. Ya kan? Kita sering meragukan, aku ini apa orang baik beneran ya? Itu sama dirinya sendiri diragukan. Apa benar aku ini orang yang berhasil? Jangan-jangan ini tipuan saja. Kita sudah jelas sukses, kita itu masih selamat ya mas, sudah sukses. Ranking 1, kumlot tercepat, terbaik. Sama saja Pak, setelah ini ya stres lagi, mikir, nganggur itu. Jadi kamu sendiri tidak menghargai dirimu padahal sudah ada capaian. Apalagi orang lain. Wong kita sendiri ternyata juga untuk menyayangi diri kita juga bersyarat. Kadang-kadang kita lebih kejam pada diri kita daripada orang lain. Betapa kita kurang kasih sayang bahkan dari diri kita sendiri. Kita tidak mencintai diri kita. Nah, ini sumber pertama. Sumber kedua, sumbernya kecemasan status adalah expectation. Harapan-harapan yang tinggi. Jadi status anxiety muncul karena ekspektasi hari ini yang sangat tinggi. Kita tiap hari diajari bahwa sukses pasti kita raih asal berusaha keras. Akhirnya kita target ini, target itu. Kadang-kadang secara tidak realistis. Kita lupa bahwa hidup ini tidak hanya tentang kesuksesan, kadang-kadang juga gagal. Hidup ini tidak hanya tentang naik, sering juga turun. Tapi peradaban hari ini itu tidak mau tahu itu. Pokoknya hidup itu harus sukses, pasti bisa, dan macam-macam. Ini yang membuat kita sering ketipu. Ini yang mungkin teman-teman akhirnya mudah ketipu. Kalau ada promosi ini, promosi itu, sampai MLM ini, MLM itu kan menawarkan harapan-harapan, expectation. Seolah-olah orang gagal itu
Bukan karena kondisi manusiawi alami kegagalan itu, tapi karena kita kurang sungguh-sungguh. Selalu yang disalahkan orangnya. Jadi akhirnya apa? Ya seperti dulu waktu kita di Byung Chul Han itu, yang burnout society, kita kelelahan. Kita mulai cemas. Saya kok tidak sukses-sukses ya Pak? Saya kok gagal terus ya Pak? Saya sudah berusaha kok tidak nyampe-nyampe. Katanya para motivator itu, kamu pasti bisa. Saya kok tidak bisa-bisa ya Pak? Salahku di mana? Tiap hari teman-teman bilang usaha tidak mengkhianati hasil. Saya sudah berusaha Pak, hasilnya kok pengkhianatan terus. Ya kan, logika sekarang begitu. Kita diajari percaya bahwa sukses itu pasti dalam jangkauan kita. Ini menarik ya, itu saya bawa pembedaan zaman dulu dan zaman sekarang. Zaman dulu itu orang kuat sekali kepercayaannya dengan takdir. Kalau ada apa-apa ya wis pestine Gusti, ya wis, itu kan takdir. Itu lebih nyaman mungkin secara psikologi. Kalau hari ini enggak. Kalau kamu gagal ya salahmu. Kamu kurang sungguh-sungguh, kamu kurang serius. Lalu di masyarakat zaman dulu enggak. Abad-abad tengah itu meskipun struktur sosialnya feodal, status itu diposisikan kayak takdir saja. Yo mau gimana lagi, Allah nakdir kita begini. Kita ditakdir jadi orang kecil. Nah, itu zaman dulu begitu. Tapi sekarang era demokrasi, meritokrasi, kapitalis, semua orang bilang kalau gagal ya salahmu sendiri. Nah, ini ternyata ya percaya takdir itu ada untungnya. Paling tidak apa? Ngurangi stres. Karena kita itu lemah. Dalam banyak hal kita tidak menguasai hasil dari apa yang kita upayakan. Maka kesadaran bahwa ikhtiar dalam kuasa kita, tapi hasil ketetapannya Allah. Itu lebih menenteramkan. Oke. Kata Lying the Bottom, banyak penderitaan hadir bukan karena kenyataan yang buruk, tetapi karena harapan yang tidak realistis. Kita sering melupakan membaca diri kita, sehingga harapan-harapannya tidak sesuai dengan kenyataan diri kita. Itu yang sering membuat kita kecemasan tadi. Keduhuran cita-citanya, tidak realistis. Bukan berarti tidak boleh bercita-cita tinggi, tapi seperti kalimat di buku-buku zaman dulu itu loh, bercita-citalah setinggi mungkin. Maksudnya bercita-citalah setinggi-tingginya, tapi yang mungkin. Iya, jangan bercita-cita yang tidak mungkin, nanti kamu kecewa loh. Lihat kenyataan diri kita, ukur. Bukan berarti tidak boleh. Pak, berarti tidak boleh Pak, saya pengen jadi presiden 2029 misalnya. Boleh, tapi kamu rancang ya sesuai hitung dirimu. Oh Pak, saya sekarang mahasiswa semester 1, 4 tahun lagi semester 9, kelihatannya masih berat ya Pak. Oke, berarti boleh, saya cita-citanya berarti bukan 2029 Pak, nanti jadi presiden 2045. Kalau belum kiamat ya. Maksudnya bukan berarti tidak boleh mancang yang tinggi, tapi realistis itu 20 tahun lagi Pak, 30 tahun lagi Pak, gitu loh. Jangan kok langsung besok Pak, kalau bisa ya. Kan kalau Allah mengizinkan, iyalah. Ya Allah mengizinkan, tapi ya, hidup ini kan ada sunnatullahnya. Ada polanya. Kalau saya tidak belajar, kalau Allah mengizinkan lulus, ya lulus. Tapi ya kemungkinan besar tidak lulus. Jadi mikirnya kan lebih simpel begitu. Oke, jadi sakit kita sering karena harapan. Tidak selalu yang dimiliki orang lain cocok untuk diri kita, cocok untuk kita harapkan.
Expectation sering jadi sumber kegelisahan kita. Iya sih, kalau kita kaya dihargai orang, tapi ya untuk situasi kita sekarang, untuk bisa sekaya itu mungkin prosesnya perlu agak panjang. Kalau segera itu ya agak berat. Memang hidup ini berputar ketika manusia punya keinginan, punya harapan. Tapi harapan yang tidak kontrol itu sebagaimana ketakutan yang tidak kontrol. Ketakutan yang tidak terkontrol melahirkan keputusasaan. Harapan yang tidak terkontrol ya melahirkan keinginan yang tidak realistis. Makanya kalau dalam tasawuf itu khauf dan roja itu satu paket. Takut dan berharap itu satu paket. Tidak bisa dipisah-pisah. Jadi biar takutnya tidak berlebihan, kendalikan dengan harapan. Biar harapannya tidak sembrono, tidak kemana-mana yang tidak realistis, kendalikan dengan ketakutan-ketakutan. Wajar orang takut, tapi jangan setakut itu. Selalu ada harapan, wong kita punya Tuhan. Manusiawi kita punya harapan, tapi ya orang yang realistis, karena kita ini terbatas. Nah, ini lebih membahagiakan. Yang ketiga, ini menarik. Kita akan sering mengidealkan ini, meritokrasi. Sumbernya kecemasan antara lain, kata De Botton, meritokrasi. Sebenarnya meritokrasinya bagus kalau ditandingkan dengan feodalisme, dengan despotisme dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kita harus hati-hati juga. Jadi meritokrasi itu kan bahwa kalau kita ingin sukses, ya kita punya bekal kecerdasan, punya bakat, mau kerja keras, itu kan meritokrasi. Meritokrasi memang adil dan mulia karena berlawanan dengan feodalisme. Tapi ada konsekuensi psikologisnya, kata De Botton. Apa itu? Kalau kita percaya bahwa semua orang akan mendapatkan apa yang mereka layak dapatkan, ini kan meritokrasi. Berarti orang yang miskin dan orang gagal dianggap pantas menderita. Ya. Jadi kalau ada orang kaya raya, uangnya banyak, ya pantas. Dia memang berusaha keras, pekerjaan dan lain sebagainya. Pantas dia dapatkan. Berarti kalau ada orang miskin, kalau ada orang gagal, itu terus dianggap, ya memang itu layak dia terima. Sampai di titik ini logis sih sebenarnya. Tapi coba kita tarik lebih jauh. Apa iya begitu? Kalau kita menerapkan meritokrasi secara ketat, hati-hati ada beberapa jebakan efeknya. Kata De Botton, yang pertama apa jebakan efeknya? Menghapus ruang untuk belas kasihan. Jadi karena kita menganggap kegagalan itu kesalahan pribadi, akhirnya apa? Empati kita jadi rendah. Ya salah dhewe. Nah, kita sering begitu kan? Ya itu ya rasake dhewe. Kita sering begitu. Jadi kita anggap ya harusnya kan dia itu ikhtiar, jangan sekedar minta saja. Harusnya kita sering nuduh orang seperti itu. Padahal dia sudah ikhtiar, cuma nggak dapat-dapat, kepepet. Akhirnya minta-minta. Dan bisa saja situasinya begitu. Jadi menerapkan ini secara ketat ya ada efeknya. Meskipun ya secara profesional, ini profesional sih adil. Dengan logik ini nanti fenomena yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin itu ya wajar. Logikanya memang begitu. Jadi ya jangan salahkan yang kaya, salah sendiri kamu miskin. Nanti jadi begitu cara berpikirnya. Terus akhirnya apa? Status jadi ukuran moralitas.
Kalau ada orang sukses, kita nganggap dia berarti dia pinter, berarti dia baik. Kalau ada orang gagal, berarti dia bodoh, berarti dia malas. Ini cara pandang ini nanti yang membuat orang kaya dihormati. Kenapa? Dia sudah kerja keras loh, sampai kaya raya. Sementara yang miskin dianggap rendah karena dia tidak keras sih kerjanya, dia tidak serius sih. Ini meritokrasi. Yang ketiga punya efek status anxiety tadi, rasa malu dan harga dirinya rendah. Ketika dia tidak bisa mencapai status tinggi, dia merasa saya tidak bernilai, saya rendah. Padahal mungkin situasi sosial yang membuat begitu. Kesalahannya mungkin bukan karena kurang keras kerjanya, kenalannya kurang dalam. Misalnya, kan tadi kondisi masyarakat itu loh yang menentukan. Tidak selalu usahanya atau kecerdasannya atau apanya. Ya, kalian mungkin juga protes. Loh, gimana Pak bisa kerja keras? Nyari kerja saja susah. Mau serius gimana lagi? Wong situasinya tidak memungkinkan dan lain sebagainya. Jadi tidak selalu salahnya di orangnya. Bisa saja sistemnya, strukturnya, politiknya, dan lain sebagainya. Oke, baik. Ini juga yang membuat orang kemudian merasa galau secara status. Tadi ya, jadi status anxiety. Yang keempat, ini istilah dari De Botton, snobbery. Snobbery ini satu gejala di tengah masyarakat ketika orang dinilai hanya berdasarkan satu aspek hidupnya secara dangkal. Jadi misalnya dari kekayaannya saja misalnya. Nah, ini namanya snobbery. Ya ini orangnya kaya sih, tapi dia sombong, dia manipulatif, dia apa, tidak dihitung, dilihat kayanya saja. Ini namanya snobbery. Atau dilihat sudah punya pekerjaan atau tidak punya pekerjaannya saja. Atau dilihat sudah kawin atau belum kawinnya saja. Melihatnya hanya satu aspek. Kita menilai orang hanya dari satu aspek dirinya. Yang itu kita pakai untuk menyimpulkan keseluruhan dirinya. Padahal hidupnya manusia itu kompleks. Tidak sesimpel itu. Tapi orang hanya melihat satu aspek. Kayak kalian ketemu saya seminggu sekali pas di sini ngomong filsafat tiap hari. Mungkin bayanganmu saya itu tiap hari ya filsafatan terus. Sampai di rumah ya filsafatan. Nanti ngobrol sama istri sama anak di rumah ya filsafatan. Mungkin bayanganmu ngono. Padahal ini ya kan tidak mungkin saya di rumah terus cerita snobbery, cerita itu kan. Tapi mungkin pikiranmu begitu kan, kamu ngertinya itu. Jadi apalagi sekarang era medsos ya, orang semua berlomba-lomba mencitrakan dirinya. Seolah-olah orang ini itu isinya itu saja. Kalau orang itu isinya ini saja. Ini snobbery namanya. Nah di masyarakat snobbery itu biasanya statusnya. Pak guru loh dia ini. Nanti di masyarakat ya ini intelektual kalau di kampung, di desa. Ini orang kaya loh ini. Oh ini pejabat loh ini. Nah itu hanya dilihat ininya. Ini yang membuat orang yang tidak punya jabatan terus merasa minder. Karena ternyata di masyarakat hanya itu yang dilihat. Yang tidak punya kekayaan merasa kecil. Karena di masyarakat yang dihargai yang itu saja. Ini namanya snobbery. Jadi menilai orang misalnya dari pekerjaannya. Di situ contohnya ya. Yang situ dokter, yang sini tukang kebun. Yang penting sekolah berarti pinter itu. Saya pernah di kampung itu zaman kecil, zaman saya kuliah. Satu ketika main ke tetangga, terus listriknya konslet mati.
Terus tangga saya bilang gini, tuh Mas Faiz, mbok tolong dibenerin, sampean kan sekolah toh gitu. Dianggep ya mau tak jawab, nggih kuliah sekolah, cuma kan jurusannya filsafat. Hubungannya apa sama listrik? Tapi kan kalau di desa ya bahwa dianggap kuliah berarti orang pinter, kan gitu aja. Nggak ngerti jurusannya apa. Itu masih untung. Kadang-kadang susah membedakan antara dokter dengan dokter. Oh, itu lebih ngeri lagi itu kalau di rumah. Oh, Mas Faiz ini dokter nggih? Apa itu takoni obat ya mesti ya. Jadi itu masyarakat. Jadi dia hanya melihat satu aspeknya saja. Itu yang disebut penyempitan nilai. Jadi kata Dobatan, manusia disempitkan nilainya hanya di satu variabel saja. Ini yang sering kita begitu ya. Melihat orang ya seperti biasanya tampil. Padahal keseluruhan hidupnya tidak hanya itu. Snobisme ini di mana bahayanya? Kata Alain de Botton, dia membuat orang berlomba-lomba mengejar status eksternal agar dihargai sesuai yang dihargai di masyarakatnya. Kalau di masyarakatnya yang kaya yang dihargai, dia akan berusaha untuk kaya. Kalau jabatan yang dihargai, dia akan berusaha mengejar jabatan. Ini snobbery. Sementara yang merasa di luar kualifikasi terus jadi minder. Ya tadi muncul perasaan-perasaan siapalah saya dan lain sebagainya. Istilah ini saya ambil dari bukunya ya. Jadi menurut Dobatan, kata snobbery itu pertama kali digunakan di Inggris tahun 1820-an. Jadi kata ini berasal dari kebiasaan banyak akademisi perguruan tinggi di Oxford dan Cambridge yang menuliskan ini istilahnya sine nobilitate, yang artinya tanpa bangsawan atau snob. Jadi kalau ada siswa kok orang biasa bukan bangsawan, itu di belakang namanya ditambahi snob. Snob itu sine nobilitate. Jadi yang artinya untuk menegaskan ini orang biasa, bukan bangsawan. Jadi mungkin kalau di sini yang bangsawan pakai R, kamu nambahi BR. Nah, BR itu bukan R, bukan Raden. Oke ya. Mungkin kalau yang bangsawan R itu artinya rakyat, kamu R itu ini R itu artinya Raden, kamu pakai artinya ini. Kalau saya R juga Pak, artinya apa? Rakyat itu misalnya. Sama-sama R-nya. Nah, kalau di sana itu pakai snob. Nah, ini snob itu berarti orangnya statusnya rendah. Beda dengan kelompok bangsawan. Nah, pada akhirnya istilah ini di era modern dipakai dengan makna yang agak bertentangan. Yaitu orang yang tersinggung karena kurangnya status tinggi pada orang lain. Ini jadi orang yang tidak berkenan kalau dia dianggap rendah. Oke, baik. Ya, boleh nanti kalau kalian pakai ya, kalau merasa snob. Snob itu ya temannya SAG, SFIL, apa S apa. Nanti kamu ditanya ini sarjana apa snob itu. Ini maksudnya sarjana kelas rendah yang bukan bangsawan.